Kita masuk ke di video ketiga, bagian kedua dari perkuliahan hari ini, yaitu bagaimana sih mengelola proyek-proyek yang agile tersebut. Jadi mengelola proyek agile, mungkin Anda yang sekarang mengambil RPL, semester depan akan mengambil MPPL atau manajemen proyek. Salah satu kalau yang pendekatan agile itu pengelolaannya berbeda dengan pengelolaan proyek yang pada umumnya biasanya. Jadi tanggung jawab seorang manajer proyek itu memastikan bahwa perangkat lunaknya selesai tepat waktu, di dalam anggaran yang disepakati, seperti itu ya, kepada konsumen dan konsumennya akan puas. Jadi pendekatan yang standar itu nggak begitu pas untuk yang agile ini. Jadi manajemen proyek agile membutuhkan beberapa pendekatan yang berbeda. Karena dia harus incremental development dan juga ada metode agile yang prinsip-prinsipnya berbeda itu. Nah, salah satu yang paling terkenal itu dinamakan Scrum. Implementasi pengelolaan proyek agile itu dinamakan Scrum. Jadi pendekatan Scrum adalah metode agile yang umum, tapi fokusnya adalah pengembangan yang iteratif dalam praktek agile yang spesifik. Jadi ada 3 fase. Yang pertama adalah fase inisial, jadi merangkum semua objektif dari aplikasi yang mau dibuat. Terus kemudian masuk ke fase berikutnya, yaitu pengembangan dengan dinamakan sprint. Istilahnya di sini sprint ya, lari cepat. Jadi satu sprint itu mengembangkan berbagai hal yang sudah disepakati di awal. Terus kemudian ada fase penutupan. Jadi sprintnya itu bisa berapa kali iterasi. Kemudian ditutup kalau sudah seberapa sprintnya dianggap sudah selesai, maka ditutup dan juga dilengkapi dengan berbagai macam dokumentasi. Ini, jadi pertama kali melihat ini perencanaan dan kemudian desain arsitektur besarnya seperti apa, kemudian masuklah di sprint cycle ini ya. Jadi assessment, dikaji, diseleksi, dikembangkan, direview. Ini biasanya durasinya bisa 2-4 minggu dalam satu kali sprint. Nanti di akhir sprint nanti ada evaluasi besarnya, terus kemudian ditentukan kira-kira di sprint berikutnya mau mengerjakan apa. Jadi di awal tuh menentukan, sprint depan tuh apa saja yang mau dikerjakan. Setelah selesai nanti dievaluasi, kemudian ambil lagi beberapa yang mau dikerjakan di sprint berikutnya, dan seterusnya sampai berapa sprint baru dia masuk ke project closure atau penutupan. Jadi sprint atau lari cepat dirancang dalam waktu yang sama, kira-kira 2-4 minggu tergantung kebutuhan. Dan ini mirip seperti dalam XP ya. Tidak harus menggunakan XP. Titik awalnya adalah membuat yang namanya product backlog. Product backlog adalah data kebutuhan dari softwarenya seperti apa. Jadi daftar dari pekerjaan yang akan dikerjakan. Kemudian ada fase seleksi. Jadi memilih fitur yang akan dibuat selama sprint yang akan dikerjakan di depan. Nah, setelah ada sepakat, maka mereka mulai mengurung diri, mengerjakan tugas yang disepakati itu dan tidak boleh diganggu oleh konsumen atau organisasi. Nah, biasanya ada satu orang yang ditunjuk sebagai PIC-nya, itu namanya Scrum Master kalau berhubungan dengan dunia luar. Jadi Scrum Master itu melindungi tim dari tim pengembang lain dan juga dari gangguan eksternal lainnya ya. Jadi pada akhir sprint biasanya terjadi review, dipresentasikan pada pemangku kepentingan stakeholder, kemudian disepakati mau fitur apa saja yang dilakukan di sprint berikutnya dan masuk ke sprint berikutnya. Seperti itu. Nah, kerja tim dalam Scrum itu seperti apa? Ya, tentu saja ada namanya Scrum Master. Dia aja sebagai fasilitator yang mengatur pertemuan harian, ada melacak backlognya, mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum, dan juga mencatat keputusan, mengukur kemajuan dibandingkan backlog, dan juga berkomunikasi dengan konsumen dan manajemen di luar tim. Nanti seluruh tim harus menghadiri namanya daily meetings atau pertemuan harian pendek di akhir hari. Jadi ada laporan mana yang sudah dikerjakan, kendala apa yang terjadi dan sebagainya gitu ya. Tujuannya apa? Supaya semua orang dalam tim mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan jika ada permasalahan, mereka bisa saling ngeroyok gitu ya, menyelesaikan permasalahan tersebut dengan singkat. Keunggulannya apa kalau menggunakan Scrum ini? Jadi produk itu dibagi menjadi potongan-potongan besar yang dapat dikelola dan mudah dipahami.
chunks gitu ya, bahasa Inggrisnya chunks gitu. Kemudian kalau ada kebutuhan yang belum stabil itu tidak menunda developmentnya, yang kerjakan yang stabil dulu, yang belum jelas nanti sambil jalan dikerjakan di sprint yang berikutnya. Seluruh tim bisa memiliki visibilitas dari semuanya, sehingga konsekuensinya komunikasi tim akan jauh lebih meningkat. Terus konsumen juga bisa melihat bahwa delivery-nya tepat waktu ya, dari increment itu ya gitu. Sehingga mereka juga akan cenderung untuk menepati janjinya, memberikan masukan secara tepat waktu juga. Nah, nanti kalau itu lama-lama akan terjadi trust atau kepercayaan antara konsumen dan pengembang, sehingga orang akan berpikiran positif, semua pihak berpikiran positif bahwa proyek akan berhasil. Jadi budaya positif itu nanti akan bisa membuat softwarenya akan berhasil atau proyeknya akan berhasil dengan baik. Oke. Itu yang penjelasan singkat tentang Scrum. Kalau Anda butuh penjelasan lain memakai animasi, Anda bisa cari di Google, di YouTube terutama ya, banyak sekali. Dan juga saya masukkan juga beberapa, ada contoh-contoh video di situs kuliah. Nah, berikutnya, kalau Agile itu bagus, Scrum itu bagus, tapi ada penjelasan tadi sebelumnya ya, bahwa Agile itu cocok untuk tim yang software yang kecil dan menengah. Bagaimana kalau softwarenya besar atau proyeknya besar? Salah satu kunci yang mungkin dianalisa seorang, kenapa Agile berhasil, karena timnya kecil, komunikasi intens, komunikasinya cenderung informal, sehingga cenderung berhasil gitu ya. Nah, permasalahannya kalau kita besarkan ini software yang besar, tim pengembang yang besar lah, gimana permasalahannya? Jadi biasanya kalau sistem yang besar itu merupakan kumpulan sistem yang terpisah yang berkomunikasi satu sama lain. Jadi timnya berbeda-beda, mengerjakan sub-subsistem yang berbeda, kadang-kadang juga mereka di lokasi yang berbeda, dan kadang-kadang bahkan di zona waktu yang berbeda. Nah, sistem besar tersebut juga disebut brownfield system. Jadi mereka akan berinteraksi dengan sistem-sistem lain, eksternal lainnya ya, yang sudah ada. Nah, kalau seperti itu juga kadang-kadang untuk incremental juga sulit ya. Fleksibilitas juga jadi terbatas. Nah, kalau nanti subsistem yang kecil itu diintegrasi dengan sistem yang besar, biasanya malah waktunya akan habis untuk konfigurasi sistemnya daripada pengembangan source code atau kode sumbernya itu sendiri. Biasanya sistem besar juga ada kekangan atau constraint dari aturan-aturan atau regulasi yang membatasi perkembangannya. Sistem besar juga pengembangannya lama, waktu pembelian atau procurement juga lama ya, sehingga kadang-kadang orang kan datang dan pergi. Jadi untuk memaintain orang untuk tetap tinggal di situ lama gitu, mengerjakan hal yang sama bertahun-tahun akan juga sulit. Sistem besar juga biasanya stakeholdernya banyak. Nah, stakeholdernya banyak, inginnya berbeda dia, nanti masalahnya waktu prioritas. Mana yang penting atau tidak, masing-masing merasa bagiannya penting untuk dikerjakan di sprint berikutnya begitu ya. Atau siklus berikutnya. Itu yang jadi kadang-kadang jadi malah kontrol-kontrolan sendiri. Nah, memperbesar itu ada dua istilah ya, namanya scaling up sama scaling out. Kalau scaling up itu adalah mengembangkan sistem yang besar yang dikerjakan tim yang kecil. Jadi softwarenya besar, timnya kecil. Mengerjakan software dari kecil-kecil digabung menjadi besar. Kalau scaling up itu agak berbeda. Dia menularkan Agile ini ke sub unit atau tim yang lain dalam organisasi supaya mereka juga mengikuti tahapan yang sama. Nah, kadang-kadang sudah ada kultur membangunnya, nah itu sesuatu yang kadang-kadang tantangan yang harus dihadapi. Terus ketika kita memperbesar metode Agile, perlu harus mempertahankan fundamentalnya itu apa? Ya, mempertahankan fundamental Agile. Apa itu? Perencanaan yang fleksibel, release system yang sering, integrasi yang terus-menerus, pengembangan yang berbasis pengujian, dan komunikasi tim yang baik. Jadi untuk sistem besar, terutama untuk scaling up, ya, sistem yang besar, tim yang kecil, tidaklah mungkin untuk fokus pada kode sistem. Ya. Jadi dokumennya itu menghabiskan banyak waktu.
Jadi perlu mengerjakan desain dan dokumen yang besar di depan. Komunikasi lintas tim juga harus didesain. Jadi aturan-aturan yang bagaimana komunikasinya, panggilan teleponnya, video conference-nya, email dan sebagainya harus diatur lebih dahulu. Nah itu kadang-kadang juga jadi sulit untuk mengupdate perkembangan masing-masing. Terus integrasi harus terus-menerus. Jadi setiap kali software dibuat harus di-build, dimasukkan, di-build gitu ya. Nah, kalau sistemnya besar sekali, nanti itu jadi tidak praktis ya. Mau ngompalnya menjadi satu build aja mungkin butuh berapa menit atau berapa jam. Pengujiannya apalagi dan sebagainya. Jadi kemungkinan tidak praktis. Kalau yang scaling out menularkan ke tim yang lain dalam perusahaan untuk mengikuti proses yang sama itu juga ada tantangannya ya. Jadi orang yang biasanya nggak pengalaman, manajer proyek nggak pengalaman, ada risiko yang dihadapi, mereka kadang-kadang nggak mau. Terus biasanya organisasi besar sudah memiliki prosedur dan standar kualitas yang sudah terjalin gitu ya. Untuk merubahnya kadang-kadang sulit ya. Dan mungkin tidak kompatibel dengan Agile. Terus metode Agile timnya harus mempunyai kemampuan yang tinggi. Padahal dalam organisasi besar mungkin ada yang kemampuannya rata-rata, ada yang rendah, ada yang tinggi dan sebagainya terlalu lebar. Dan juga ada kemungkinan penolakan kultur dari metode Agile. Jadi biasanya perusahaan yang sudah bertahun-tahun memiliki sejarah panjang pengembangan dengan metode yang benar gitu ya, suruh berubah, mereka akan menolak. Oke. Jadi kira-kira kesimpulannya apa? Jadi kita masuk dalam kesimpulan kita hari ini. Jadi kita belajar mengenai pengembangan perangkat lunak secara agile. Jadi kekuatan khusus dari XP adalah atau Extreme Programming ada pengembangan dari pengujian otomatis sebelum fitur-fitur itu dibuat. Jadi XP itu test case-nya dibangun dulu, baru dibuat fiturnya. Terus kalau ada build yang baru harus dites dari test case yang baru plus test case yang lama sudah ngumpul itu. Jadi kalau gagal, ya berarti dia nggak layak jadi build yang harus disimpan. Metode Scrum adalah metode Agile yang menyediakan kerangka kerja manajemen proyek. Itu dipusatkan pada sprint. Ya. Ada sprint kira-kira 2-4 minggu, terus kemudian ada backlog, PIC-nya adalah Scrum Master dan sebagainya. Ya, ada daily meeting di akhir hari, ada evaluasi di akhir sprint dan sebagainya. Memperbesar metode Agile, baik scaling out maupun scaling up, untuk sistem yang besar itu sulit. Ya, harus ada beberapa pertimbangan yang sudah jelaskan sebelumnya ya. Tantangannya banyak. Jadi Agile itu biasanya cocok untuk tim yang kecil mengerjakan software yang kecil sampai middle atau medium. Yang besar itu tantangannya akan jauh lebih besar. Sistem yang besar memerlukan desain dan beberapa dokumen yang harus dibuat di awal. Jadi overhead-nya pasti banyak. Itu kira-kira penjelasan saya tentang pengembangan perangkat lunak dengan metode Agile. Ada 3 video. Ralat dari sebelumnya saya mengatakan 2 video ya, 3 video ternyata. Diharapkan Anda belajar dengan baik. Sampai bertemu lagi minggu depan di tema berikutnya. Terima kasih.